Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dalam ibadah Pasion pada malam hari ini tertulis dari kitab Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-11. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Via Dolorosa, jalan kesengsaraan, jalan salib, yaitu suatu pernyataan tentang penderitaan Kristus dari Taman Getsemane sampai Bukit Golgota. Istilah pasion ini, di sana kita bisa melihat suatu nilai, suatu pengorbanan. Di sana kita melihat suatu nilai pengorbanan. Karena pasion itu adalah gairah, semangat, keinginan yang kuat, antuisme, semangat. Bisa kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau kita mendengar kata pasion atau Via Dolorosa atau pengorbanan Tuhan Yesus, apa Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terpikirkan untuk kita? Apa yang terbayang dalam pikiran kita? Minimal ada 3 hal, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Yang pertama yaitu prihatin. Karena proses pasion itu adalah suatu pengkhianatan. Di situ ada pengkhianatan yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus, yaitu Judas Iskariot. Di situ juga kita menemukan fitnah. Orang-orang banyak, tuduhan-tuduhan kepada Tuhan Yesus.
dalam keprihatinan itu juga Bapak Ibu Saudara kita di sana menemukan suatu persekongkolan antara Herodes dan Pilatus. Bahkan di sana ada sosok murid pengecut, yaitu Petrus. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, di situ ada penyesalan. Artinya semua yang dilakukan Tuhan Yesus itu adalah karena dosa dan perbuatan kita. Adalah karena kejahatan kita. Jadi kita lihat Via Dolorosa itu, Passion itu, kita introspeksi diri. Kita mengenal diri. Bahkan ada di antara kita yang sampai menangis berdua, menangis bernyanyi. Wujud suatu penyesalan diri. Karena waktu Passion itulah, penyesalan itulah saat yang tepat melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mendengar Passion itu, maka di situ ada suatu sukacita, suatu ungkapan syukur karena penderitaan Tuhan Yesus itu, kematian Tuhan Yesus itu adalah untuk menebus kita dari segala dosa dan kejahatan kita, menebus kita dari genggaman kuasa maut. Kematiannya membawa kehidupan yang kekal. Jadi Passion itu memotivasi kita untuk bersukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nas kita ini Paulus membagi 6 prinsip penderitaan penebusan Kristus yang patut kita teladani dalam kehidupan kita ini. Yang pertama, penderitaan Tuhan Yesus itu ditujukan untuk orang-orang berdosa, orang-orang lemah. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara menganggap Bapak Ibu Saudara-saudara tidak berdosa, penderitaan itu bukan ikut untuk Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi penderitaan itu adalah untuk orang-orang berdosa, orang-orang lemah. Nah, di situ Paulus melihat status manusia sebagai orang yang berdosa. Manusia itu telah hidup dipengaruhi oleh dosa, telah diikat oleh kuasa dosa, sehingga manusia itu lemah dan tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, dan tidak mampu menolong dirinya sendiri, melepaskan dirinya sendiri. Penderitaan Kristus adalah suatu proses jalan keluar dari penderitaan kita. Kita tidak mampu Bapak Ibu Saudara melepaskan hidup kita dari genggaman kuasa-kuasa dunia dan kegelapan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa penderitaan Kristus itu ditentukan oleh Allah, bukan ditentukan oleh manusia.
manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi Allah memprakarsai keselamatan itu di dalam diri Yesus Kristus. Di keselamatan itu adalah rancangan Allah. Walaupun Allah memakai manusia agar rencana Allah itu berjalan. Walaupun Allah memakai manusia, memakai pengkhianatan, memakai persekongkolan, rencana Allah harus jalan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, penderitaan Kristus itu untuk menggantikan kita. Bahwa akibat dari dosa, akibat dari perbuatan kita itu sepatutnya kitalah yang menanggungnya. Tetapi disinilah Bapak Ibu Saudara-saudara wujud kasih Allah yang tidak terbatas. Kasih Allah tanpa syarat karena Dia memprakarsai, Dia rela menderita, menggantikan kita. Kristus itu menggantikan kita di situ. Bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudara mewujudkan kasih itu? Apakah kita berpura-pura dalam kasih itu? Apakah kita bersandiwara dalam kasih itu? Atau apakah kita melakukan suatu pencitraan dalam melakukan kasih, dalam berbuat sesuatu hal? Menjadi perenungan kita. Masih adakah Bapak Ibu Saudara-saudara orang yang mau berkorban untuk orang lain? Masih adakah orang yang mau menanggung sesuatu hal yang sulit dalam hidupnya untuk melakukan sebuah kebaikan? Ini menjadi perenungan kita. Atau mungkin banyak orang lain berbuat untuk mengharapkan sesuatu, tapi wujud kasih Allah itu tanpa syarat. Yesus tidak butuh pencitraan, tapi Dia ingin menyelamatkan manusia. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa penderitaan Kristus itu adalah untuk meredakan murka Allah. Allah telah berulang-ulang menasehati manusia itu melalui para nabinya, utusannya. Allah telah berulang kali menasehati manusia itu, tapi manusia semakin jauh dari Allah. Allah sangat marah, Allah sangat murka karena ulah manusia itu. Karena Dia mengutus Tuhan Yesus untuk menanggung itu semuanya. Karena dalam Roma 3 ayat 25, Kristus mati menjadi jalan perdamaian bagi kita. Ya, Yesus itu alat perdamaian. Dialah yang meredakan murka Allah. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara-saudara, penderitaan Kristus itu memperdamaikan kita dengan Allah. Dulu kita seteru Allah, dulu kita musuh Allah, tapi telah melalui penderitaan Kristus, pengorbanan Kristus, kematian Kristus, maka kita berdamai dengan Allah. Maka wujud pengorbanan Kristus itu kita harus berdamai bagi semua orang. Dan tidak ada yang perlu kita sombongkan dalam hidup ini.
Dan tidak perlu kita merasa sombong karena kehidupan kita. Karena mungkin kita punya jabatan, punya hal lain, atau pegawai negeri, hal yang lain. Tidak. Kita sama-sama orang yang sudah diperdamaikan oleh Allah. Kita harus berdamai bagi semua orang. Yang keenam, penderitaan Kristus itu membuat kita bangga, membuat kita bersuka cita, yaitu bermegah di dalam Tuhan, bersuka cita dalam Tuhan, karena pengorbanan itu adalah untuk kemerdekaan kita, untuk kebebasan kita, untuk kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pasion harus membuat hidup kita terus mencari, membangun sesuatu pola yang bergairah dalam diri kita untuk suatu komitmen untuk memuliakan Tuhan. Penderitaan Yesus juga bukan hanya teori, tidak berhenti di retorika, tidak berhenti di air mata. Tapi penderitaan Kristus itu merupakan suatu refleksi untuk kita, untuk suatu karya nyata, kerja nyata dalam kehidupan kita. Bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Pasion itu harus melekat dalam hidup kita. Orang Kristen bukan hanya menjelang Jumat Agung berpasion. Setiap saat orang Kristen harus berpasion, yaitu membangun suatu semangat, sukacita, gairah, keinginan yang kuat, antusiasme untuk melakukan yang baik. Pasion itu mengajar kita untuk meneladani Tuhan dalam kehidupan kita. Mari renungkan, hayati pengorbanan Tuhan Yesus demi kehidupan kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Di saat kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing, tapi pengorbanan, penderitaan akan mampu mengubah arah hidup kami, lebih mendorong kami bersemangat, bersukacita, karena apa yang Tuhan lakukan untuk semua kehidupan kami. Biarlah kami setiap hari berpasion, membangun semangat gairah untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Kuasa Tuhanlah yang selalu menyertai bangsa kami, agar kami dapat hidup bersukacita di tengah-tengah ancaman virus corona. Kami yakin dan percaya Tuhan adalah di atas segala-galanya. Pulihkanlah bangsa kami, pulihkanlah gereja kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.